Bahan yang disiapkan: wortel 2 buah ukuran sedang, kol saya pakai setengah aja ukuran sedang, toge 100 gram, daun bawang 2 batang, seledri 2 batang, tahu 10 buah, ini saya beli yang udah digoreng, 4 buah cabai merah, 6 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Ini bumbu-bumbu yang akan kita haluskan dengan blender. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula. Panaskan minyak dengan api sedang, tumis bumbu halusnya, tumis hingga bau langu cabai hilang. Jika sudah wangi, tambahkan sedikit air. Masukkan wortel, tumis hingga setengah matang. Jika sudah setengah matang, lalu masukkan kol, daun bawang, seledri, toge, kemudian aduk rata. Lanjut tambahkan garam, gula, kaldu bubuk. Aduk kembali hingga matang. Tangan saya bersih. Sekarang kita akan masukkan isian tahunya. Kalau bisa, tunggu sayurannya hingga suhu ruang biar nyaman saat memasukkan ke tahu. Untuk memasukkan isiannya, saya pakai sarung tangan plastik. Jangan lupa dipadetin saat memasukkannya. Nah, ini udah cukup. Lakukan hingga semua isian habis. Lanjut, kita akan buat adonan kulitnya. 6 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Air secukupnya, saya pakai kurang lebih 150 ml. Aduk rata. Nah, adonannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Sekarang kita masukkan tahu. Lumuri dengan adonan kulit. Lanjut, kita goreng. Gunakan dengan api sedang. Balik tahu. Angkat dan tiriskan. Nah, tahu isinya udah jadi. Ini crispy di luar, isiannya enak banget, bumbu-bumbunya terasa. Bahan yang disiapkan: tahu 10 kotak, ini saya potong jadi 4. Lakukan hingga selesai, kemudian sisihkan. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu 5 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, baking powder 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, air 250 ml. Aduk hingga tercampur rata.
Kemudian masukkan potongan tahu, aduk sebentar. Dan sisihkan. Lanjut panaskan minyak dengan api sedang. Untuk membuat tahu crispy, kita harus memakai minyak yang banyak. Jika minyaknya sudah panas, masukkan tahu. Jika bagian bawah sudah matang, balik tahu agar matangnya merata. Jika udah matang, masukkan larutan tepung tadi. Aduk-aduk agar tepungnya menempel ke tahu. Ini yang akan membuat tahu kita menjadi crispy ya. Ini larutan tepungnya, tidak saya masukkan sekaligus semuanya, tapi dibagi menjadi 3 kali siraman. Setelah siraman pertama, ini akan kita tunggu sampai matang dan kering. Baru kita akan masukkan siraman kedua dan yang ketiga. Ini udah kering, kita akan masukkan siraman yang kedua. Jangan lupa diaduk rata. Aduk rata agar tepungnya menempel. Lalu ini siraman yang ketiga. Masak sampai matang dan kering. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini tahu crispy-nya udah jadi. Ini saya kasih lihat patahannya. Ini akan saya cobain. Bismillah. Crispy banget. Cocok dengan saus sambal, mantap banget. Ikan teri 20 gram, ini sudah saya bersihkan, buang kepala dan kotorannya. Bawang merah 4 siung, kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, bawang putih 2 siung, cabai merah keriting 5 buah. Ini akan kita haluskan dengan blender, daun bawang 1 batang,
daun kunyit 1 lembar, ini akan kita iris tipis. Untuk daun kunyit, buang tulang yang di tengahnya ya. ...250 gram tepung beras, ini akan kita sangrai dengan api kecil selama 10 sampai 15 menit. Ini udah cukup, kemudian matikan api kompornya. Lanjut siapkan panci, masukkan air. Total air yang digunakan 800 ml. Ini sudah termasuk air saat memblender tadi ya. Bumbu yang dihaluskan. Daun bawang dan daun kunyit yang sudah diiris tipis. Kaldu bubuk 1,5 sendok teh. Penyedap 1 sendok teh. Aduk rata. Masak dengan api sedang. Jika sudah mendidih seperti ini, terus masak selama 2 menit sampai semua bumbu-bumbunya matang. Oh ya, ini saya tambahkan garam setengah sendok teh biar lebih terasa. Jika teman-teman suka asinnya lebih terasa, bisa menambahkan garam. Tapi ini opsional, sesuai selera masing-masing ya. Ini udah 2 menit, udah cukup, matikan api kompornya. Lalu panas-panas begini langsung tuang ke tepung beras yang sudah disangrai tadi. Aduk cepat. Ini saya aduk pakai spatula kayu. Lalu ini akan kita diamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 jam. Ini udah 1 jam. Olesi tangan dengan minyak sayur. Ulen sebentar. Kalau udah seperti ini, jangan sampai kena air sedikit pun. Jika terkena air, bisa menyebabkan salah lawaknya meledak saat dimasak. Ambil sedikit adonan, bulatkan. Kalau teman-teman ingin hasil akhirnya kopong, tekan tengahnya seperti ini, lalu tutup kembali, bulatkan sampai mulus.
Dan kalau teman-teman ingin cepat, bisa langsung dibulatkan saja seperti ini. Bebas ya, sesuai selera. Nah, ini udah selesai setengah adonan yang dibulatkan. Ini akan kita goreng duluan. Nanti sisanya lanjut dibulatkan saat menggoreng. Panaskan minyak dengan api sedang. Pakai minyak yang banyak ya saat menggoreng salalawak. Lalu masukkan adonan salanya. Ini jangan langsung diaduk ya. Biarkan sampai dia ngeset dulu, baru kita aduk. Nah, ini udah kokoh kulit luarnya, baru boleh diaduk. Aduk sesekali, masak sampai matang. Kalau udah matang bisa kelihatan dari buih minyaknya mulai berkurang. Kulit luarnya udah terasa garing. Ini udah boleh diangkat dan ditiriskan. Nah, salalawaknya udah jadi. Silakan teman-teman cobain resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini isi dalamnya yang kopong tadi ya. Ini yang kopong. Kita cobain. Lembut. Kelihatan ya, lembut. Kita cobain satu kali lagi.
Sini. Lembut. Lembut ya. 3 buah jagung ukuran sedang. Ini sudah saya pipil jagungnya. Bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, telur 1 butir, cabai merah 2 buah, daun jeruk 2 lembar, kencur segini aja, daun bawang 1 batang. Sekarang kita akan memblender bumbu halusnya. Salin ke wadah. Kemudian masukkan jagung yang sudah kita ulek kasar. Tambahkan irisan daun bawang, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh garam. Kemudian tambahkan tepung terigu 5 sendok makan, lalu aduk hingga tercampur rata. Ini akan saya tambahkan lagi 2 sendok makan terigunya ya. Nah, ini udah pas. Jangan lupa cek rasa, tambahkan bumbu jika dirasa masih kurang. Lanjut panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan adonan perkedelnya. Oh ya, hampir lupa, untuk adonan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika bagian bawahnya udah mateng, balik adonan. Jika udah mateng, angkat dan tiriskan. Lanjut masak hingga semua adonan selesai. Nah, perkedel jagungnya udah jadi. Ini cemilan sederhana, simple, dan enak. Bahan-bahan yang dibutuhkan: bada basah 200 gram. Bagusnya pakai bada yang agak besar, tapi kemarin di pasar adanya yang kecil, jadi saya pakai yang ini aja. Tepung terigu 125 gram, setara 8 sendok makan. Tepung beras 125 gram, setara 8 sendok makan. Ini sudah saya satukan tepungnya. Kemudian air 350 ml, daun kunyit 1 lembar, ukuran sedang, cabai 500 gram atau 11 buah, 1 iris jeruk nipis, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, kunyit, jahe, garam 1,5 sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh.
Pertama, masukkan setengah sendok garam, perasan 1 iris jeruk nipis, kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan sisihkan. Siapkan bumbu halus yang sudah di blender, masukkan lada basah, tepung beras dan tepung terigu, garam, ketumbar dan kaldu bubuk, daun kunyit yang sudah diiris tipis, buang tulangnya, air, aduk hingga tercampur rata. Total air yang digunakan sudah termasuk saat memblender bumbu halus dan melarutkan adonan adalah 350 ml. Jangan lupa tes rasa, tambahkan bumbu jika dirasa masih kurang. Nah, ini sudah cukup, kekentalannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Panaskan minyak goreng dengan api sedang, masukkan 1 sendok adonan seperti ini. Jika bagian bawahnya sudah kering, balik. Jika sudah kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Nah, yang ini saya pakai contongan biar ukurannya lebih besar. Tuang seperti ini, siram-siram pinggiran adonan. Nanti adonannya akan lepas sendiri. Jika bagian bawahnya sudah kering, balik adonan. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, ini masih banyak sisa adonannya. Ini bisa disimpan di kulkas, bisa tahan 2-3 hari untuk digoreng kembali. Tutup adonan seperti ini, simpan di kulkas. Nah, ini dia, godok badannya udah jadi. Enak banget dihidangkan selagi hangat. Bahan-bahan yang disiapkan: kentang 3 buah, seledri 1 tangkai iris halus, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung. Ini akan dihaluskan dengan blender. Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng kentang hingga matang. Kemudian, tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis sampai wangi. Ingat, tumis dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian angkat. Sekarang, haluskan kentang seperti ini. Ingat, menghaluskannya saat kentang masih hangat, jangan tunggu dingin. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, seledri, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, lalu aduk rata. Jangan lupa tes rasa. Tambahkan bumbu yang dirasa masih kurang. Kemudian, bentuk adonan seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Kocok 2 butir telur. Celupkan seperti ini, lalu goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang.
Jika bagian bawahnya sudah kering, balik perkedel. Lalu tiriskan. Nah, ini dia, perkedel kentangnya udah jadi. Ini anti bocor ya teman-teman, bentuknya juga cantik. Tepung beras 50 gram. Tepung terigu 250 gram. Ini saya saring biar nggak ada kotoran yang ikut masuk. Wortel ini sudah saya parut 250 gram. Buncis ini diiris tipis-tipis 50 gram. Toge 150 gram. Daun bawang 3 batang, ini sudah saya potong-potong. Seledri 3 tangkai, ini juga diiris tipis. Ini kita bejek-bejek seperti ini dan diaduk rata. Tiga siung bawang putih, 2 buah kemiri, 6 siung bawang merah. Ini akan kita haluskan dengan blender. Beri sedikit air saat menghaluskannya. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1,5 sendok teh. Baking powder 1/4 sendok teh. Lada bubuk 1 sendok teh, tapi nggak yang munjung ya, datar aja. 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kalau nggak ada, boleh juga diganti dengan 2 sendok makan minyak sayur. Ini diaduk rata, tambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk total air yang saya gunakan sudah termasuk saat memblender kisaran 300 sampai 400 ml. Nah, untuk konsistensi airnya seperti ini, kekentalan adonannya segini udah cukup. Lanjut kita akan menggoreng. Panaskan minyak, gunakan minyak yang agak banyak. Masukkan adonan bakwan. Untuk bentuk dan ukuran sesuai selera, mau dibuat tebal atau tipis garing oke juga. Yang ini saya buat agak tebal. Jika bagian bawahnya sudah kering, balik bakwan. Jika sudah kuning keemasan, angkat dan tiriskan.
Nah, yang ini saya buat yang agak tipis. Lanjut menggoreng hingga adonan habis. Sekarang kita akan membuat kuah cabenya. 80 gram cabai merah, ini kita blender sampai halus. 3 siung bawang merah, ini akan kita iris tipis. Panaskan secukupnya minyak. Tumis bawang merah hingga kuning kecoklatan. Masukkan cabai, tumis hingga bau langu cabai hilang, hingga matang. Tambahkan secukupnya air, ini dikira-kira aja. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh penyedap. Dua sendok makan saus sambal atau saus tomat sesuai selera. Masak hingga matang, jangan lupa tes rasa, tambahkan bumbu jika dirasa masih kurang. Nah, ini udah mateng, matikan api kompornya. Nah, bakwan sayurnya udah jadi. Nah, ini yang bakwan yang tebal. Nih, isi dalamnya tuh kayak gini, tebal, enak banget ya. Nah, kalau yang crispy itu, ini crispy, masih panas, kriuk. Kita coba kasih kuah. Tuh, kelihatan ya. Ini saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Selamat mencoba resepnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.